saat ini kami datang untuk mendeklarasikan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan atas kehidupan kami. Raja atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertakhta, Engkau yang utama, dan tiada yang lain yang kami sembah. Tiada yang lain yang kami tinggikan, tiada yang lain yang kami utamakan kecuali Engkau, Tuhan Yesus. Enggak ada ilah lain yang seperti Engkau, hanya Engkau Allah satu-satunya. Engkaulah juru selamat, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ini deklarasi kami saat kami datang di hari Minggu untuk menyembah. Tapi bukan hanya hari ini Tuhan. Kami juga percaya karena Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkau yang mengatur setiap detik dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini saat kami mendengar firman Tuhan itu bukan hanya untuk ritual saja, tetapi sesuatu yang mengubahkan pikiran, hati, dan bahkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami undang Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara melalui setiap kesaksian maupun firman, sehingga apapun yang kurang Tuhan tambahkan. Apapun yang kami belum mengerti, Tuhan buat beri pengertian. Apapun yang perlu Engkau cabut, Engkau yang cabut. Apapun yang kami belum punya, Engkau yang beri. Ini kami Tuhan, kami biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kami berdoa, biarlah pesan dari Bapa sendiri dan tujuan Bapa terjadi atas kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan dahulu, jangan nanggung-nanggung. Sebelum duduk, coba katakan ke sebelah-sebelah Anda. Tuhan punya rencana atas kehidupanmu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya rindu untuk membagikan oleh-oleh dari Eropa. Rencana saya bawa coklat, tapi kan berarti saya mesti pakai kontainer. Jadi nggak jadi, dan ya, itu pun kan leleh nanti. Ya. Jadi kita bawa video aja. Ini video di mana kita mengadakan retreat bersama dari seluruh area di Eropa. Ada ratusan orang ini kumpul bersama-sama di satu titik di Jerman. Saya susah menyebutkan nama kotanya Blaubeuren. Nah, itu salah sih. Ya, tapi ya Anda baca sendiri, Anda coba sendiri kan pasti lidah Anda rada keseleo sedikit ya. Nah, ini di tempat ini kita kumpul barengan dan kita berdoa meninggikan nama Tuhan. Kami tahu bahwa setiap pembangunan gereja, bangun CG, bangun gereja butuh urapan Tuhan, dan ini yang kita doakan bareng. Silakan nikmati videonya. Anda lihat tadi tempat retreat kami, ada bagi kami sih lengkap, ada kelas kecilnya, ada tempat untuk Eagle Kids-nya, ada tempat ibadah yang
mestinya untuk 1.000 orang, tapi kita padahal cuma 260 orang yang datang ke retreat, tapi kita tetap sewa karena itu bisa ingat-ingat seperti kayak di SSCC gitu loh. Gedungnya mirip banget dengan 3 LCD dan itu jarang ditemuin di Eropa. Ini modern banget semuanya, speakernya mirip-mirip begini, lightingnya juga keren banget. Jadi kami seperti anak kecil yang dapat tempat mainan, kita sampai lompat-lompat. Karena kita merasa kayak, yes, coba setiap ibadah kita tempatnya seperti itu gitu ya. So kita senang banget, luar biasa, pulang banyak di antara mereka yang berimajinasi suatu saat gereja di kota-kota mereka masing-masing. Karena mereka dari berpuluh-puluh area itu nanti seperti yang di sana. So doakan ya, tahun ini kita membangun gereja di Antwerp dan di Eindhoven. So itu semua butuh urapan Tuhan. Seharian ini saya berbicara mengenai provisi yang nyata, penyertaan Tuhan. Ini kelima ibadah masing-masing berbeda-beda, menjadi instrumen panggilan Tuhan, keselamatan hanya dari Tuhan. Yang ibadah yang ketiga ini indikator penyertaan Tuhan. Yang keempat itu atribut pionir kebangunan rohani. Yang kelima intisari kegagalan Saul. Tapi kunci dari semua itu ternyata adalah penyertaan Tuhan. Yang berhasil itu karena disertai Tuhan. Yang tidak, karena tidak lagi barengan sama Tuhan. Kesimpulan kita, perlu kita pelajari, apapun yang membuat hidup kita berhasil, itu karena ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Provisi yang kita doa-doakan, sebenarnya nggak perlu terlalu dipuasakan jika Tuhan itu berserta dengan kita. Asal kita melangkah kemanapun tuh ngikut Tuhan. Makanya visi baru dapat provisi. Kita ngikut Tuhan dulu, bukan kita maksa Tuhan ngikut kita. Karena banyak di antara kita berdoa pakai ritual, padahal kita sedang jalan di jalan kita sendiri. Dengan ritual agamawi, bahkan sampai istilahnya memohon-mohon untuk Tuhan berikan provisi. Padahal kita salah jalan. Bayangin pesan apa yang Tuhan berikan jika kita salah jalan, kita berdoa minta kesembuhan dan dapat kesembuhan padahal lagi salah jalan, nanti kita pikir, oh saya benar, ya jatuh lagi, nanti sakit lagi. Jadi Tuhan itu memunculkan provisinya itu seperti menguatkan seseorang kamu berada di jalan yang benar. Kalaupun kita lagi mengalami kesulitan, kalau kita tahu Tuhan beserta, kita tuh gak sepanik itu untuk minta keluar dari masalah asal kita sesuai dengan visi Tuhan. Makanya ternyata kuncinya bukan masalah tidak ada masalah atau selalu doa kita dijawab. Tapi apakah kita selalu berada di dalam penyertaan Tuhan atau tidak. Ini kesimpulan yang saya dapatkan dari 1 Samuel. Sebenarnya saya bisa pilih siapapun mulai dari startnya bisa dari Elkanah, Hana, which is itu papa mamanya Samuel sendiri, atau cerita kegagalan Eli, kemudian Saul, kegagalan Saul, Daud, Yonatan, sampai Salomo bisa, itu 1 Samuel sampai mulai dari 2 Samuel. Tapi saya pilih-pilih karena cuma 5 ibadah. Coba gereja kita itu 10 ibadah, kita bisa paling enggak 13. Ya setiap pasal satu, ya tapi nggak selesai ya, yang capek juga yang khotbah juga ya kan. Anda juga kalau mau ikut terus ya boleh sih, barengin sekali-sekali barengin pembicaranya gitu ya, khotbah 5 kali. Ada yang ngomong yes ya. Ya, yang ibadah ketiga judulnya adalah indikator penyertaan Tuhan. Startnya itu ini mengenai akhir kehidupan Samuel. Startnya tadi saya ceritakan mengenai waktu Samuel dipanggil Tuhan. Start dari karirnya Samuel itu adalah dari saat dikatakan bahwa Tuhan menyertai. Makin besar Samuel, Tuhan itu menyertai. Jadi kebesaran Samuel itu gak lepas dari penyertaan Tuhan. Sampai sebesar apa? Jarang di Alkitab itu
kehidupan seseorang itu dicatat mulai dari lahir sampai matinya. Samuel ini dicatatnya jadi sejak dia belum muncul karena mamanya yang mandul, sampai dia lahir, sampai dia mati dicatat. Jarang. Samuel salah satunya. Bahkan Alkitabnya 1 Samuel, 2 Samuel tuh herannya ditulisnya ini kan kitab Samuel. Padahal dia mati di 1 Samuel sekian. Saking besarnya, kayak Samuel ini mengubah era. Dia itu transisi dari era yang sebutannya masih hakim-hakim menjadi kerajaan. Dia ini mengubahkan. Musa itu sampai 5 buku karena dari Musa menulis 5 buku, by the way, karena dia juga transisi dari negara yang bukan negara, dari bangsa yang bukan bangsa jadi bangsa. Dari budak jadi negara. Musa, transisi. Orang-orang yang melewati transisi-transisi itu biasanya menulis rada banyak. Tuhan itu mengajarin kita. Paulus nulis 13 buku karena itu transisi dari kayak Paulus dan para rasul itu menulis buku di Perjanjian Baru. Itu karena dari pindah dari percaya Tuhan sendiri-sendiri terus jadi gereja. Transisi. Ada transisi. Masa-masa transisi Tuhan itu akan menyertai. Tuhan gak akan tinggal diam. Salah satunya transisi besar dalam kehidupan Anda. Yang penting itu penyertaan Tuhan kan. Nah ini salah satu Samuel. Dan Samuel ini salah satunya saya suka mempelajari orang-orang yang melayani sampai akhir. Saya rindu. Saya melayani sampai akhir, saya setia sampai akhir. Karena saya cukup sering lihat atau cukup mendengar ada orang-orang yang masuk ke dalam pelayanan kami, itu ngomongnya dulu saya pelayanan, itu paling tidak indah didengar. Seperti sumbang, wahai kenapa ya ada nada yang miring, masih percaya tapi sudah gak melayani. Kayak dulu saya pernah lebih berapi-api gitu, kayak sesuatu, saya pernah berapi-api sekarang enggak. Samuel ini salah satu yang sampai akhir dia melayani berapi-api. Wow. Ini kita baca barengan aja ya, 1 Samuel 12. Mulai dari ayat 1. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Konteksnya kan transisi tadi ngomong ini masa perubahan. Rakyat Israel itu dari dahulu sejak itu paling tidak 400 sampai 500 tahun. Kira-kira 400 sampai 500 tahun itu dipimpinnya itu oleh hakim-hakim. Sejak zaman Musa, kemudian Yosua, dari Yosua itu hakim-hakim. Jadi dari dahulu pertama kali negara Israel dibentuk, Tuhan itu maunya bentuk pemerintahannya seperti ini. Ini rencananya Tuhan aslinya. 400 tahun orang Israel itu mulai kecewa dengan, karena ya memang zaman itu hakim-hakimnya naik dan turun. Istilahnya itu kalau ada Yosua mereka tetap melayani Tuhan. Begitu ganti tidak. Nanti zamannya Gideon habis itu enggak. Zamannya Samson habis itu enggak. Jadi naik turun. Membosankan dan diantaranya di hakim-hakim disebutkan bahwa para pemimpinnya itu enggak benar semua. Hakim yang salah satu yang terbaik itu Samuel. Ini hakim terakhir. Bahayanya anaknya tidak seperti Samuel. Mereka kemudian mulai komplain pada Tuhan. Tahu startnya kita mundur dari Tuhan dari mana? Kalau Anda mulai komplain mengenai kepemimpinan di dalam gereja. Caranya iblis itu untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu startnya dari cari kelemahannya pemimpin. Believe me, kalau Anda mau cari ketemu. Cari kelemahannya struktur organisasi di mana Anda ada. Cari kelemahannya gereja, Anda nemu deh. Karena memang kita semua manusia yang gak sempurna semua. Kita masih semua menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang sudah seperti Kristus. Kita sedang menuju. Namanya menuju itu belum sampai. Paulus aja. Salah satu yang
Rasul yang terbaik aja ngomongnya, saya masih berlari-lari. Belum dia bilang, kalau kamu ngomong aku sudah sampai. Enggak, aku belum sampai. Paulus saja. Itu orang yang digigit ular, ularnya yang mati. Enggak tahu sih, enggak dia omongin. Tapi ya, bayangan saya masukin api gitu, bayangan saya sih. Ya. Benar-benar ini orang yang bangkitin orang mati, nyembuhin orang sakit. Ini hampir semua mujizat kecuali datengin. Dia bikin orang buta ya bisa, ya kan. Ngusir setan ya bisa. Ini Paulus yang terhebat, ini aja nggak sampai. Terus kemudian Anda mau bandingkan gereja kita, terus Paulus aja ngomong nggak nyampe. Kita ini kan cuman turunan-turunan, ini keturunan sudah berapa 2000 tahun, berapa keturunan itu. Dibagi 20 aja sudah 50 keturunan, ya jelas pasti ada kelemahannya lah. Gak ada di antara kita yang seperti Tuhan Yesus. Tanya sebelah Anda, emangnya Anda sudah kayak Tuhan Yesus? Tanya dong. Kalau Anda belum kayak Tuhan Yesus, gak ada alasan Anda Anda gak punya hak untuk mengkomplain mengenai kepemimpinan. Karena itu startnya. Saya berjumpa dengan gereja di Eropa, saya ini berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau masuk gereja. Startnya dari apa? Mereka selalu ngomongnya begini, saya kecewa dengan gereja Tuhan di sana. Kecewa dengan kepemimpinannya gereja. Akhirnya sekarang apa? Mereka percaya Tuhan aja enggak. The start is selalu kepahitan sama pemimpin. Startnya bisa dari hal yang kecil-kecil. Memang bisa berulang-ulang tapi kan mestinya tugas kita adalah kita cari yang lebih baik. Kalau memang itu yang fatal loh ya. Memang ada yang fatal sih di Eropa, tapi kan nggak semuanya fatal. Masih ada gereja nggak ada. Tapi kecil-kecil sudah gereja di tempat di mana kita sewa aja sudah dipikirkan untuk dijual. Doakan loh ya, kalau dijual kita punya problem, kita akan pindah. Karena mereka yang asli yang menempati itu sudah tinggal 7 berapa orang. Dan isinya 60 tahun ke atas semua. Semua. Jadi yang bayar ini sebenarnya sudah gereja lain. Kita dan satu gereja lagi yang lebih muda umurnya. Kita yang biayain mereka. Yang sudah 60 tahun ke atas sudah pensiun semua. Mereka itu begitu diomongin. Oh akhirnya gerejanya tutup. Jadi mereka itu ada 3 gereja dulunya. Akhirnya yang isinya 60 tahun ke atas ditutup gerejanya. Langsung bubar. Boom, mereka cari tempat sendiri-sendiri. Nggak datang gereja. Jadi makanya yang punya gereja, denominasinya mikir dijual aja. Kita yang 2 orang yang nyewa tempatnya, jangan dulu. Kita bayar basically. Kita share dengan satu gereja lain. Nah ini foto dari gimana gereja itu makin tua, bukan makin muda. Kalau gereja kita kan balik, ada Eagle Kids, ada anak-anak di retreat itu anak-anak umur 5 ke bawah, itu nggak mau pulang dari retreat gara-gara apa? Mereka suka sama Eagle Kids-nya. Mereka tuh minta, mana Eagle Kids-nya? Mau pulang, mau naik mobil tuh tanya, loh hari ini nggak ada Eagle Kids ya? Gitu. Misalnya, itu berarti gerejanya makin muda, padahal itu semua harus diterjemahin. Mereka semua itu anak-anak itu nggak bisa bahasa Indonesia jelas. Bahasa Inggris boro-boro masih separuh-separuh. Berarti setiap kali ngomong kita ini khotbahnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan lagi. Eagle Kids. Dan itu anak-anaknya masih mau tinggal. Gereja kita itu mencari yang paling muda bila perlu sebisa mengertinya dibuat mengerti. Jadi cara menginjilnya Tuhan Yesus mati. Ya, kan? Kemudian bangkit. Okay? Jadi Tuhan Yesus hidup gitu ya. Itu senang gitu anak-anaknya. Selama ini enggak ada yang mau. Hah? We are church. Oh salah ya. Bener enggak? Oh ya. We are church builders ya. Yang itu kakak-kakak itu kayak. Kita sedang berusaha tuh. Dan itu senang loh mereka. Gak mau pulang. Mama-mamanya yang bingung. Gimana ini mereka gak mau pulang ya? Saya berdoa nanti kita bangun gereja di mana mamanya mau gak mau terpaksa ke gereja karena anak-anaknya nempel. Ya at least daripada orang tua-tua gak mau nempel semua. Mereka itu begitu gereja yang tutup kayak itu seneng gitu. Aneh kan? Gereja ditutup mereka tuh bebas. Problem no? Problem itu. Bayangin
Dari zaman dahulu ada yang kayak gitu. Dari zamannya Samuel. Mereka itu kayak, wah aku mau ganti, aku gak mau. Mereka datang ke Tuhan itu gak mau. Mereka mintanya raja. Raja itu lebih sekuler, gak rohani. Hakim apa itu semua itu urusannya itu selalu mendekat kepada Tuhan. Karena ini pemimpin yang dari Tuhan. Bukan seseorang yang punya job description hanya untuk mendekatkan kepada Tuhan. Hakim-hakim, nabi itu urusannya. Pokoknya aku ini dekat sama Tuhan. Aku perwakilannya Tuhan. Kamu kalau minta judgment atau minta bantuan dari aku, pasti aku mintanya sama Tuhan. Itu hakim-hakim. Itu nabi. Raja, ya memang tugasku untuk ngurusin rakyat. Sekuler sekali. Itu orang dunia sekeliling itu kayak begitu. Zaman sekarang itu dari Eropa itu sudah agak beberapa generasi yang lalu. Mereka bilang, aku kepahitan sama gereja jadi aku cari yang sekuler aja. Sekarang mereka itu bergantung yang pada pengetahuan, profesionalisme, pemerintah, gak butuh Tuhan lagi. Doa itu hanya untuk orang bodoh. Iman itu bagi orang yang lemah. Jadi semua itu diperjelek sehingga gak mau. Aku mau kayak dunia. Dunia ngomong apa? Punya raja. Mereka niru. Startnya dari kepahitan, ujung-ujungnya meninggalkan. Kita mesti belajar. Kalau di zaman dahulu sudah ada, zaman sekarang juga ada. Jangan sampai kita jatuh ke sana. Mengucap syukurlah kalau kita ada gereja yang ada pemimpin yang selalu mengingatkan kita balik kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu, ya memang ini tugas kita gereja. Tugas kita gereja adalah mengingatkan, ikutin kehendak Tuhan ya, cari jiwa ya. Jadi kalau ngomong, kok jiwa-jiwa terus? Ya karena itu maunya Tuhan. Kalau Anda sudah mulai, enggak jangan jiwa-jiwa. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk jiwa-jiwa. Kalau Anda enggak diingatkan, pasti Anda maunya, ya kayak orang sebelah itu loh. Mereka enggak terlalu pelayanan. Makanya komentarnya, ngapain kamu itu fanatik? Loh. Malah kita ini kalau tidak nempel sama Tuhan, suatu titik. Kalau enggak di kita, generasi berikutnya kayak di Eropa. Generasi berikutnya enggak percaya Tuhan. Kalau kita nanggung-nanggung, hancur. Ayat 2, maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anakku laki-laki ada di antaramu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak dari mudaku sampai hari ini. Ini poin pertama. Kalau Tuhan menyertai, itu bisa dari muda sampai tua. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu kalau milih kita, itu bukan season. Bukan cuman musim. Tapi banyak di antara kita ngikut Tuhan itu bukan dari muda sampai tua. Dari muda sampai target kita. Nggak tahu Anda dari single sampai punya pasangan. Dari nggak punya kerjaan sampai punya kerjaan. Jadi kita itu nggak dari muda sampai tua. Padahal Tuhan itu merencanakannya, menyertanya dari muda, bahkan dari lahir. Bahkan sebenarnya ini ngomongnya dari muda. Sebenarnya mudanya dia adalah sejak Hana berdoa minta anak. Tuhan itu menyertai, sudah direncanakan sampai Tuhan, sampai tua. Itu perencanaan Tuhan. Tapi kita, season aja, musim-musim aja. Kalau nanti ini ada super conference, wah berapi-api 6 bulan, habis itu lupa lagi. Sekarang pelayanan, oh iya soalnya dulu saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Habis itu setelah sekarang sembuh total dan Anda jalan bebas, lupa pelayanan. Dulu permulaan, minta-minta, season. Kalau lagi butuh, ingat, makanya tugasnya gereja. Tugasnya CG sebenarnya mengingatkan. Ingat, siapa dulu yang menyelamatkan engkau? Ingat, Tuhan Yesus mati untuk siapa? Ingat, berapa besar kasih Tuhan? Ingat, kalau iya, kembali tetap ke visi Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan mau pakai Anda dari muda sampai tua. Bukan dari muda sampai punya kerjaan. Bukan dari muda sampai menikah. Bukan dari muda sampai punya rumah. Bukan, sampai tua. Sampai habis, sampai selesai. Dan ini juga membuka pemikiran bahwa, oh penyertaan Tuhan itu hanya sampai, kalau pelayanan ini Samuel ini hebatnya adalah, dia ini lagi lengser. Nanti Anda lihat, setelah lengser pun,
Ini kan mengakui bahwa aku ini sudah lengser. Yang sesudahnya, setelah Saul gagal, yang milih Daud siapa? Samuel. Berarti melayani Tuhan itu pakai posisi enggak? Enggak juga sih. Dia sudah melengserkan diri, tetap bisa dengar suara Tuhan enggak? Tetap dekat itu. Hubungan Samuel dengan Tuhan itu tidak berhubungan dengan posisi. Samuel belum punya posisi apapun, masih anak muda, either 12 sampai 17. Komentator gak jelas itu, masih muda banget. Yang dengerin suara Tuhan sejamannya Eli tidak dengar suara Tuhan. Samuel berhubungan dengan Bapa. Dia dengerin, gak ada urusan dengan pelayanan apapun. Gara-gara hubungannya seperti itu, ada jabatan, gak ada jabatan, ya tetap dekat sama Tuhan. Jangan sampai Anda itu dekat gara-gara Anda disuruh khotbah. Jangan sampai Anda baca Alkitab gara-gara Anda suruh pelayanan bulan depan. Jangan sampai Anda itu cuman memfollow up jiwa-jiwa atau istilahnya cari jiwa karena Anda dikasihin posisi JGL. Anda cari jiwa bukan karena posisi. Anda cari jiwa karena Anda nangkep siapa Tuhan itu. Masalah nantinya dikasihin posisi itu urusan kedua. Anda yang gak nuntut, Anda yang gak minta. Gak ada jabatan pun gak mundur pelayanannya. Jangan sampai definisi kehidupan Anda itu adalah jabatan. Kita tuh nanti kalau sampai di surga gak diomongin, kamu PDT ya, kamu coach ya, enggak. Kamu anak Tuhan apa enggak? Kamu setia apa enggak? Samuel bisa menjelaskan mengenai kesetiaan Tuhan tanpa ada urusan dengan jabatan apa, bahkan melepas-lepas. Saya ngerti Pastor Philip pernah berkhotbah mengenai melepaskan mahkota. Apa sih mahkota yang Anda kejar? Apakah Anda pelayanan karena suatu saat Anda membayangkan aku mau jadi JGL? Aku pingin jadi coach. Terus kalau nggak ditunjuk jadi coach Anda marah. Berarti dasarnya benar apa enggak? Anda sedang mengejar mahkota kah? Nanti kalau di hadapan Tuhan, mahkotanya mesti dilepas-lepas karena mahkota hanya mahkotanya Yesus yang penting. Mahkota kita ini gak ada artinya. Tuhan tetap kasih enggak? Iya, karena Allah itu baik. Kita dikasih kemuliaan kecil-kecil gitu loh. Tapi jangan sampai itu yang dikejar. Karena kemuliaan kita cuma refleksi dari kemuliaannya Allah dan Raja dan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu bisa menyertai kita dari muda sampai tua. Ayat 3, di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Poin 3 ini, seseorang yang berani bertanggung jawab dengan apapun yang dia lakukan. Risiko sih. Zaman sekarang kalau kita ngomong lembu siapa yang kami ambil dan keledai siapa yang kita ambil, nggak ada yang punya lembu dan keledai, jadi kita berani ngomong ya. Tapi kalau beras, banyak, bisa. Sogok? Bisa nggak? Sogokannya mungkin bukan sogokan yang duit atau apa. Tapi karena dibayain, sering diajak makan, dijadiin JGL. Gitu ya misalnya. Siapa tahu. Jadi sungkan gitu loh. Waduh orangnya itu sering datang ke rumah saya, sering minta. Tapi Anda tahu ada kelemahan. Tolong tutup mata deh. Itu sogok nggak? Sama aja. Samuel berkata, aku nggak mau disogok. Dan aku nggak disogok. Puluhan tahun. Sejak umur at least 17. Dan ini waktu dia ngomong ini sekitar umur 50-an. Di puluhan tahun dia konsisten. Jadi pengharapan bagi kita. Bisa nggak kita konsisten melayani Tuhan? Bisa. Siapa yang percaya katakan amin. Anda jangan capek ya melayani ya. Jangan kejar jabatan ya. Mau Anda CGL forever yang penting setia sama Tuhan. Mau Anda coach forever so what gitu loh. Yang penting kan tetap melayani Tuhan. Hebatnya kalau Samuel, Anda jangan nuntut ya. Nanti gini, biasanya ayat firman Tuhan bisa diterimanya lain-lain.
Terus Anda datang ke CG Anda, terus CGL, kamu gak kayak Samuel gitu ya. Jangan begitu ya, ini ayat untuk Anda, bukan untuk CGL Anda ya. Ini firman tuh harus lewat Anda dulu ya. Jangan sampai ini hanya Anda cuman bawa terus Anda bilang, kasih ke siapapun pemimpin Anda. Coach kamu tuh kok kayak gini, enggak, jangan ya. Ini harus lewat Anda dulu, berani enggak? Anda sendiri pernah nyogok enggak? Anda sendiri pernah neken orang enggak? Kalau Anda sedang memberitahukan gini ke CGL Anda, bukannya Anda sedang nyogok dengan ancaman? Bukannya kebalik, Anda kena sendiri. So jangan beri-berikan. Saya berdoa ini masuk ke pikiran Anda sampai di hati. Anda dulu yang kena. Ini pedang bermata dua. Sebelum sampai di sana, yang dekat dulu yang kena. Hati kita dulu harus dikerat. Sebelum 30 tahun, jangan berani-berani Anda ngomong. Ini setelah puluhan tahun, 30 tahun lebih ini pelayanan. Baru dia berani. Siapa yang? Karena dia sudah lewat. Kalau Anda sendiri, Anda mau nuntut orang gimana caranya? Kalau Anda sendiri belum melakukan. Ayat 5, lalu berkatalah, ayat 4 dulu, jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Wow. Saya rasa tanggung jawabnya Samuel itu karena dia tahu bahwa yang dia layani itu Tuhan. Dia nangkap visinya sejak muda, dia tahu yang dia lakukan ini untuk Tuhan. Dia makanya bertanggung jawab, yang jaga siapa. Karena sebenarnya dia itu dilatihnya hidup di keluarga Eli yang isinya adalah sogok, seenaknya, semaunya. Sampai mencari loba bahkan, saking mencari kekayaan dan kenyamanan diri sendiri. Dikatakan Imam Eli itu badannya besar. Seperti King Kong, salah itu King Kong badannya besar, itu Eagle Cage ya. Badannya besar, kemudian nggak tahu karena banyak fatnya, karena dia kan makannya isinya daging semua ya. Itu dia akhirnya, ini saya terjemahkan dalam bahasa medical zaman sekarang. Trigliseridnya tinggi, ya. LDL-nya parah, ya kan. Akhirnya pembuluh darahnya ada yang buntu. Begitu ada satu berita aja, anakmu mati, langsung itu ada shock, berhenti sebentar, langsung ada emboli rasanya. Itu ketutup, langsung sakit jantung, mati, kepalanya langsung jatuh. Anda baca tuh, ada banyak trigliserid dan apa, enggak ada ya. Tapi ya, kalau Anda, Samuel tuh hidup dalam keluarga hamba Tuhan yang parah. Kok dia bisa enggak ketularan? Karena dia bisa aja ngomong, lu kan normal. Ya mungkin gara-gara dia juga melihat, wih matinya parah ya. Ya bisa juga ya. Apa kurang? Makanya kita mesti ngomongin apa adanya ya. Anda berani-berani, punya jabatan, Anda kurang ajar sama Tuhan. Tuhan ngancam gini, kalau kamu gak ngormatin aku gak ngormati kamu. Tak kasihin satu emboli aja gak nafas. Tak kasihin satu miring gini aja hancur hidupmu. Samuel tahu dia harus bertanggung jawab pada siapa. Padahal rakyatnya ngikutin dia. Enggak. Jadi dia mengasihi gara-gara bukan karena rakyat Israel itu mudah dikasihi. Pertama Samuel itu mengasihi Tuhan dahulu. Dia bertanggung jawabnya bukan kepada orang-orang yang keras kepala. Ini ujung-ujungnya dia merasa gagal karena anaknya gak diterima. Kalau dia ngomong anak-anaknya memang gak sebaik Samuel. Tapi apakah Alkitab mencatat bahwa dia tidak ditegur oleh Tuhan? Berarti Samuel mendidik anaknya. Berarti dia bukan seperti Eli yang dulu tidak even berani menegur anaknya. Kalau Samuel berarti menegur. Cuman anaknya kan punya pilihan anaknya mau ngikut apa enggak. Tapi Samuel mengajarin anaknya, berarti dia bertanggung jawab, makanya dia berani ngomong, anak-anakku ada di antara kamu loh. Aku ngajarin, berhasil apa enggak itu urusan kedua. Tapi kalau kamu nolak, itu bukan nolak aku. Tapi nolak cara Tuhan memimpin. Tiba-tiba visi Tuhan itu enggak menarik. Tiba-tiba berkata, ngapain sih fanatik-fanatik? Kayak orang sebelah itu loh, santai. Hidupnya kan kayak ngikutin raja. Gak apa-apa, pokoknya aku bisa menikmatin. Tuhan kan terlalu kaku, gak boleh mabuk, gak boleh apa. Enak orang sebelah, enak ikut raja, boleh lu nyantai. Boleh fokus.
Untuk bisnis, boleh fokus untuk raja itu kan kayak begitu. Tiba-tiba lebih menarik ngikut raja sebelah. Ayat 5, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa di dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Ayat 6, lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun yang menuntun nenek moyangmu keluar dari Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan. Samuel tahu bahwa di akhir hidup itu tanggung jawab kita ke Tuhan. Tanda-tanda orang yang sudah mulai jauh dari Tuhan buat apa pelayanan itu karena tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat kau harus berhadapan dengan Tuhan. Kalau Anda mulai, ya gak apa-apa tuh kalau aku mau nyantai, nanti aja. Berarti Anda tidak pernah menganggap bahwa nanti suatu saat Tuhan itu ngatur Anda hidup atau mati. Bisa mati at any time kayak Eli dan Hofni Pinehas yang masih relatif lebih muda dan tiba-tiba bisa kalah aja. Tahu matinya Hofni Pinehas itu di dalam peperangan waktu Hofni dan Pinehas menurut saya lagi bawa tabut Allah. Dari dahulu tabut Allah itu tanda kemenangan bagi Israel. Di zaman Hofni dan Pinehas itu mereka tidak menghormati hadirat Tuhan tapi memakai ritual bawa ark ini. Bukan Tuhannya yang dicari, tapi kemenangannya doang yang dicari. Kemenangannya pakai formula. Apa buktinya? Mereka nggak pernah menghormati Tuhan kalau hidupan sehari-hari. Tapi waktu butuh, mereka doa dan berteriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Tuhan hadir buat aku menang kalau lagi butuh. Itu tanda-tanda. Kita mau cari Tuhan hanya kalau kita lagi butuh. Tapi kalau suruh pelayanan yang setiap hari, setiap minggunya, Anda berkata, buat apa? Hobi aja, mending padel daripada CG. Beberapa yang ketahuan. Ya, either di CG-nya ada atau Anda sendiri. Ya, enggak sih kalau anda sendiri yang kayak gitu, Anda nggak mau ngaku, diem. Muka Anda sudah mulai cemberut. Saya mau lihat yang cemberut yang mana. Ya itu berarti hobi Anda. Anda cuman gini, jadi Anda pikir nanti kalau Anda ada masalah, kemudian Anda teriak pada Tuhan terus datang. Nah, kalau yang datang malah kekalahan gimana? Kayak Hofni dan Pinehas, malah mati, bawa di tengah-tengah pelayanan, bayangin. Di tengah-tengah pelayanan, bum, mati gitu aja. Yang kelihatannya tanda, loh bukannya Tuhan gak ada loh, karena waktu itu, ini saya ceritanya jadi kayak mundur berapa, tapi hadir Tuhan, itu di tabut Allah, itu tetap hadir Tuhan ternyata. Karena ditaruh di sebelahnya dagonnya jatuh terus, hancur gitu. Sampai semuanya itu kena tumor dan yang sakit, dipindah-pindahin kota-kota itu juga hancur. Sampai akhirnya pergi aja deh. Jadi Tuhan tetap hadir gak? Ya. Tapi kenapa kok mati Hofni dan Pinehas? Karena Hofni dan Pinehas tidak menghargai hadirat Tuhan. Istilah zaman perjanjian baru, mendukakan Roh Kudus. Kayak Tuhan itu gak ada. Kayak Roh Kudus itu gak ngelihat apa yang Anda lihat. Kayak Roh Kudus gak ngerekam apa yang Anda katakan. Kayak Roh Kudus itu tidak hadir. Padahal Anda percaya Tuhan, tapi Anda tetap menyogok. Anda percaya Tuhan, tapi Anda gak pernah mau pelayanan dengan segala alasan. Seperti kayak Tuhan itu gak bakalan Anda jumpai saat nanti Anda mati. Samuel bisa setia karena dia berkata demikian. Nanti kamu bersama dengan aku berhakim di hadapan Tuhan. Saya bakalan ketemu Tuhan. Saya tahu tanggung jawab saya. Saya nanti kepada Tuhan. Ada yang pernah nanya sama saya, gimana kok caranya saya mengasihi jiwa-jiwa yang saya ini nggak pernah sebenarnya, ya nggak bisa mengasihi gitu loh. Pertanyaannya, kok Anda bisa mengasihi? No, dasar saya bukan dari mengasihi orang yang tidak bisa saya kenal. Kalau saya dikirim ke Eropa, bukan artinya saya sudah kenal dulu dengan orang Eropa. Saya kenal dan sayang sama Tuhan yang nyuruh saya. Saya pergi karena Tuhan. Saya berangkat karena Tuhan. Saya melakukan karena Tuhan. Jadi saat saya melayani dan mereka nggak ngikutin saya nggak kecewa. Jadi waktu ada orang-orang yang saya injilin mereka bertobat, saya nggak sombong juga. Kenapa? Ya Tuhan yang kirim ya pasti terjadi.
Kalaupun mereka nggak ngikut, mereka nolak Tuhan bukan saya. Saya nggak pernah merasa tertolak. Enak loh kalau startnya dari Tuhan. Tapi kalau startnya dari kemampuan Anda merasa, loh aku kan sudah setia Tuhan, mereka mestinya terjadi. CG ku, aku sudah setia, aku sudah begini, sudah begitu. Kenapa mereka meninggalkan? Anda merasa kayak Anda yang gagal, kayak enggak loh. Samuel ini ditolak loh. Tapi enggak kepahitan. Hebat enggak? Karena kuncinya ternyata, hakimmu siapa? Mereka itu Tuhan. Hakim kita bukan manusia. Hakim kita itu Tuhan. Coba katakan sebelah-sebelah, hakim kita Tuhan. Bukan artinya kita nggak mendengarkan, karena Samuel bertanggung jawab di hadapan mereka kan. Dia tetap bertanggung jawabnya, ada yang tak ambil nggak? Tapi yang the ultimate, yang paling utama dan terakhir nantinya bertanggung jawabnya ke Tuhan. Kita bisa fair terhadap orang karena kita tahu yang menghakimi kita itu Tuhan. Dasar hukumnya bukan mereka suka dengan kita atau enggak. Dasar hukumnya adalah Tuhan suka dengan perbuatan kita apa tidak. Jika kita itu berdasarkan kesukaan mereka, bisa-bisa gini, minggu depan CG enggak, padel aja, padel barengan, ya CG fun terus, bener ya? CG out. Ya, maksudnya enggak pernah mau CG gitu ya. Buat apa firman Tuhan, nyanyi-nyanyi aja. Buat apa pelayanan, jangan saya, kamu aja. Kalau tujuan Anda nanti itu membuat mereka senang, bukan membuat Tuhan senang. Gak usah ngajak jiwa lah, enak kita kan. Kita kan sama-sama kenal Tuhan. Ada jiwa baru, aduh susah. Susah nanti mereka gak cocok sama kita. Nanti kalau minta, mereka kalau sukanya tenis bukan padel, gimana ya kan. Biarkan ada cigi-cigi yang tenis, cigi-cigi yang padel, ada cigi-cigi pelari. Terus selama ini kelompok apa tuh ya? Cari jiwa apa cari hobi? Ya kan? Yang mana? Which one? Anda bertanggung jawabnya pada siapa nantinya? Mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan ia menyerahkan mereka dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan di tangan orang-orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Transaksional sekali. Mereka lupa bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Kalau lagi ada masalah, minta dilepaskan, nanti aku beribadah. Berarti kayaknya sepertinya tidak dianggap keselamatan sebelumnya, tapi pokoknya problem yang sekarang yang penting. Berarti Anda tiba-tiba, Tuhan kamu itu Tuhan jika engkau menyembuhkan aku. Nanti kalau engkau sembuhkan, aku pelayanan ya. Biasanya orang yang ngomong kayak begini, gak pelayanan. Nanti kalau sudah sembuh, Tuhan nawar lagi. Nanti aku kasih kerjaan ya Tuhan. Tadi kan sudah sembuh. Tapi kan kalau gak ada pekerjaan, Anda punya justifikasi sendiri. Anda negosiasi. Kalau nanti Anda sudah kasih kerjaan, nanti aku pelayanan. Setelah sudah kasih kerjaan, Tuhan nanti kasih bisnis sendiri ya Tuhan. Karena sekarang kan aku kerja sama orang. Jadi waktunya akan disuruh-suruh orang. Nanti saya gak punya. Kasih saya bisnis sendiri Tuhan. Supaya saya bisa pelayanan. Nanti kalau sudah punya bisnis sendiri, pelayanan. By the way, itu bisa-bisa 30 tahun kemudian, 30 years later, ya kan? Atau a few minutes later, but itu 30 years. Anda masih belum punya kerjaan, atau Anda sudah punya bisnis, terus Anda ngomongin gini, Tuhan hutangku banyak. Nanti kalau enggak, you see, 10 years later, ya, Anda sudah umur 80, oke? Pelayanan? No. Karena startnya, negosiasi terus. Orang Israel, generasi demi generasi. Dasar mereka sudah diselamatkan. Kita ini semua sudah diselamatkan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebelum kita percaya Tuhan.
masih penuh dengan dosa. Dia sudah mati, dia sudah selamatkan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Kenapa kok masih nego lagi? Tuhan tambahin aku. Tuhan Yesus plus bisnis baru mau melayani. Bukannya keselamatan Anda itu jauh lebih berharga. Bukannya darah Yesus itu jauh lebih berharga dari bisnis apapun. Bukannya kalau Anda nggak sampai masuk neraka itu sudah lebih berharga dari apapun di dunia ini. Jika Anda masih nawar, Anda nggak ngerti apa artinya keselamatan. Samuel mengerti. Samuel mengerti. Makanya Samuel dengan berani menegur. Kamu nggak ngerti siapa yang nyelamatin kamu. Ada bangsa ini aja, Tuhan dari dulu yang nyelamatin. Sampai sekarang diomongin musuhnya semua, diomongin mulai dari Mesirnya, mulai dari Moabnya, mulai dari Siseranya, diomongin satu persatu. Semua yang dikalahkan oleh Tuhan ini untuk kamu masih minta lagi. Melupakan Tuhan. Ayat 11, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu. Maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan, Allahmu, adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat raja yang telah kamu pilih dan yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, mendengar firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu, itu mengikuti Tuhan Allahmu. Waktu Samuel melepaskan, Samuel mengingatkan bahwa sebenarnya rajanya tetap Tuhan. Tapi kamu minta raja, jangan sampai kamu tidak ngikutin Tuhan. Diingatkan kembali. Fungsi gereja adalah selalu mengingatkan. Yang berpengaruh dalam kehidupanmu bukan mertuamu, bukan mamamu, bukan bisnismu, bukan brandmu, bukan pabrikmu, bukan suppliermu, bukan titelmu, bukan jabatanmu, bukan kepandaianmu. Karena banyak orang berkata, tapi aku dokter, tapi aku punya bisnis, tapi industriku beda, tapi keluargaku lain. Aku gak bisa melayani karena keluargaku menolak. Aku gak bisa melayani karena bisnisku menuntut ini. Aku gak bisa melayani karena aku harus menyuap. Karena bisnisku lain, karena industriku lain. Siapa yang menjadi Allahmu dan Rajamu? Apakah tiba-tiba secara tidak sengaja ada ngakunya Yesus Kristus Tuhan, tapi Rajamu sebenarnya adalah karirmu, bisnismu, keluargamu, anakmu. Karena kalau ayo datang CG, anakku les. Alasnya begitu. Anakku ujian. Mamanya enggak nyembah Tuhan gara-gara anaknya yang butuh ujian. Suatu saat anak Anda pandai, tapi dia belajar. Oh boleh ya, enggak menyembah Tuhan. Jadi suatu saat Anda tegur dia, ayo nurut, ayo nyembah Tuhan. Ngapain mama aja enggak? Apa yang Anda bangun? Diingatkan bahwa Tuhan yang tetap menjadi Tuhan. Sehingga nantinya apapun ini rajamu nanti juga nyembah Tuhan. Berarti bisnismu nanti ya nyembah Tuhan. Nanti anakmu ya nyembah Tuhan. Karirmu ya nyembah Tuhan. Mestinya kalau kita menyembah Tuhan, apapun yang ada di sekeliling kita itu akhirnya sumbernya adalah Tuhan. Which one do you choose? Yang mana yang kita pilih? Banyak di antara kita selalu berkata, kalau dia ngomong, ayo nyembah Tuhan, ayo melayani Tuhan nanti. Tapi kalau ngomongin nanti, kayak gak pengaruh gitu. Tapi begitu ngomongin anak, passionnya keluar. Begitu ngomongin bisnis, passionnya keluar langsung. Ya kita ini kan harus, semua teorinya keluar, cara mendidik anak. Misalnya kalau anak yang jadi Tuhanmu yang mana? Ketahuan yang Anda paling interested itu apa? Yang paling sering Anda search di AI chatbot itu apa? Ya ayat atau cara menjadi orang kaya? Yang mana? Atau karirnya salah seorang aktris atau aktor yang Anda puja? Yang mana? Anda ingin tahu size-nya sepatunya dia berapa, dia pakai baju apa, kemana dia pergi, makannya apa?
Atau Anda bingung dengan Samuel ini kenapa ya? Kok bisa melayani Tuhan sampai akhir? Yang mana yang Anda bingung? Which one is your God? Ini bukan dengan tuduhan, tapi cek diri Anda sendiri. Yang mana yang Anda lebih tertarik? Anda di semangatnya apa? Kalau diomongin, ayo cari jiwa, ayo pelayanan, ngomong itu lagi. Well, saya mending jadi Samuel yang gak didengerin, tapi saya setia sampai akhir. Alkitab penuh dengan Yeremia, Yesaya ditunjuk. Yesaya, ayo kamu nanti jadi hamba Tuhan ya. Tapi tak omongin ya, kamu nanti gak ada yang dengerin kamu. Tapi dia tetap pelayanan. Kalau pelayanan dari permulaan diomongin gak ada yang dengerin, kamu mau jadi CGL? Ya, diomongin ini, ya. Ayo jadi CGL ya. Briefing dong, ya briefing. Di CGT-nya itu diajarin gini, nanti kalau kamu khotbah gak ada yang dengerin. Nanti kalau kamu minta ngatur jadwal gak ada yang nurutin. Nanti kalau mau nantang, ayo bantu saya, dia keluarnya alasan. Siap jadi CGL? Kalau Anda melayani untuk job description, Anda gak mau, Anda akan takut. Tapi kalau Anda melayani untuk Tuhan, gak peduli Tuhan job desk-nya apa, pokoknya aku melayani kau. Jabatannya apapun, I'll do it. Samuel tahu, dan tetap melayani. Yesaya tahu dan tetap melayani. Kemudian ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan. Bentar, ayat 16 dulu. Ayat 15 dulu. Tetapi jika kamu tidak mendengar firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Di zaman itu disebutkan ada kata-kata, ini musim menuai gandum. Di masa itu basically sudah kering, gak ada hujannya. Hujannya di masa menabur. Waktu menuai itu masa kering, jadi hujan itu sangat jarang. Samuel itu urapannya begitu hebat. Dia minta apapun diberikan. Jangan salah mengartikan ada ayatnya di Yohanes yang berkata, minta apapun dalam namaku maka akan kuberikan kepadamu. Jika engkau gak tinggal di dalam Tuhan, itu gak akan terjadi. Samuel ini seseorang yang terbukti bahwa dia itu disertai Tuhan. Dia tinggal di dalam Tuhan. Dia minta apapun, sesuatu yang di luar akal teori dunia, ada mujizat terjadi. Dia ini the first mutant in the history. Mana nggak ngelihat X-Men ya? X-Men itu ada storm yang datangin hujan dan guru. Karena dia ngatur weather katanya ya. Ternyata Samuel duluan the first storm. Ya. On call dia bisa guru datang. Wow, the God of Thunder, the first storm. Samuel. Jadi Samuel ngangkat tongkatnya. Enggak ya, ini terlalu Thor ya. Oke. Jadi kalau Anda baca Alkitab, Anda ngelihat mana? Anda ngelihat Thor enggak ada hubungannya. Saya ngelihat Thor. Niru Samuel. Ya, you know what I mean. Anda ngelihatnya gimana? Semua itu harus perspektifnya dari Tuhan. Perspektifnya dari Alkitab. Ternyata apapun yang kelihatan keren zaman ini, Tuhan sudah melakukannya dulu. There's nothing new under the sun. God has created it all. There's nothing new under the sun.
Dia bisa mendatangkan, ini seseorang yang ngomong aku sudah gak lagi jadi pemimpinmu. Urapan itu nempel jabatan atau orangnya? Hanya untuk membuktikan, ini mujizatnya itu datang untuk apa? Menguatkan Samuel? Enggak. Menguatkan firman yang disampaikan oleh Samuel kepada orang Israel. Kita ini kadang minta mujizat for us, untuk diri kita. Kita butuh minta mujizat. Padahal mujizat yang paling nyata adalah Anda mengabarkan Injil, Tuhan itu setuju dengan mujizat. Waktu kita berkata, Yesus Kristus Tuhan, gak ada yang percaya, Tuhan kasihin mujizat. Orang, iya, Yesus Kristus Tuhan. Bukan kalau kita butuh dipulihkan, itu enggak relevan. Kalau Tuhan berilah. Anda lihat Paulus itu bisa Sadrak, Mesak, Abednego mestinya minta mujizatnya sebelum masuk ke tungku api. Tuhan matikan apinya, kirim hujan, kayak doanya sama kayak Samuel, guru air. Ya, misalnya ya, enggak itu. Tuhan kasih mujizatnya apa? I am God, aku bisa, ada api gak masalah. Jadi komplain enggak komplain juga. Singanya dijadiin bani semua, jadi kelinci semua. Enggak, tetap singa ya. Cuman diikat mulutnya, ya you never know. Tuhan tuh kalau jawab doa, enggak persis seperti yang Anda doakan enggak. Tapi semuanya hanya untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Anda mau lihat, minta apapun terjadi, setia di dalam visinya Tuhan. Saya melihat mujizat. 3 gereja dibangun di Eropa. Saya enggak punya ide gimana caranya. Berangkat itu, ya bisa diomong benar-benar anak Surabaya, bondo nekat. Saya enggak tahu mau ngapain. Ya berangkat aja. Pokoknya ngabarin Injil. Pergi. Kalau terjadi kayak, iya. Kok ada mujizat ya? Kok bisa ya? Kok bisa terjadi? Orang Indonesia tinggalnya di Surabaya, bangun gereja di Eropa. Enggak logik. Biasanya mereka nanya, kamu tinggal di mana di Eropa? Di Rotterdam ya? Enggak juga. Tetap Surabaya. Kok bisa terjadi? Ya mujizat. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan meyakinkan, yes memang Yesus Kristus Tuhan. Kita mau jadi gereja yang selalu mengabarkan Injil, Tuhan kasih mujizat. Biarlah terjadi. Ini permintaan saya bangun 31 gereja di Eropa. Bisa enggak? I don't know. Gimana caranya? I don't know. Sulitnya setengah mati. Tanahnya sulit, halangannya sulit, iblisnya sudah ribuan tahun. Sudah biasa ngelawan Paulus. Paulus saya kena badai, apalagi saya. Ya kan? Ada ngerti gak maksudnya? Ini pengalaman, iblisnya gak mati-mati. Kan? Kita manusia mati terus ya kan. Pengetahuannya Paulus saya gak nyampe, kecuali makanya saya baca Alkitab banyak. Saya mau belajar gimana cara Paulus. Yang lawan Samuel, iblisnya sama masih hidup. Ayat 20, di tengah-tengahnya tadi ayat 19. Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu. Anda kalau baca gini, dengar gak? Dengar gak? Kelihatan gak? Berarti rakyat Israel sudah dilayani dengan setia. At least 30 tahun ini. Mereka masih menganggap Tuhan sebagai Allahnya Samuel. Doa saya, di siap CG, semua anggap Yesus Kristus sebagai Tuhan kita masing-masing. Personal God. Personal Savior. Siapa yang percaya katakan amin. Ini bukan Tuhannya istrimu, bukan Tuhannya CGL-mu, bukan Tuhannya pendetamu, tapi Tuhan saya. Katakan, Yesus Kristus Tuhan saya. Katakan sebelah-sebelahnya. Anda cek ya, kalau ada yang gak berani ngomong, nanti diajak maju ya. Mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau dicek lagi? Enggak ya, enggak usah nanti ya. Ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Anda lihat dari kasih karunia Tuhan, mercy Tuhan itu ada dari dahulu. Padahal sebenarnya itu jahat enggak? Yes, jahat menolak Tuhan. Tuhan tetap mengampuni enggak? Ternyata iya. Selalu ada pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Jangan berkata ini Tuhan Allahmu. Berkatalah Yesus, sorry selama ini aku menjauhi kamu, selama ini aku menolak kamu, aku mau datang kepadamu. Dalam Yesus ada kesempatan. Karena Yesus mati saat kita semua enggak ada yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Saat kita masih berdosa Tuhan sudah mati. Itu kasih karunia-Nya. Itu berarti ada mercy,
and grace. Bukan hanya seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita dapat hukuman, tapi bukan hanya itu, kita dapat blessing, kita dapat Roh Kudus nanti dari itu saat kita percaya Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong. Karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Ayat 21 berkata jangan menyimpang, jangan cari ilah lain. Eropa sudah mengilahkan manusia. Or filosofi manusia. Dia berkata bahwa Tuhan sudah tidak dibutuhkan lagi. Filosofi manusia sudah pandai. Science, teknologi. Itu yang sepertinya menggantikan Tuhan. Kebenaran itu relatif kepada setiap orang. Itu semua anti firman Tuhan. Itu semua berarti menuhankan manusia sebenarnya. Karena yang menentukan kebenaran itu cuma manusia. Filosofi, pengalaman, history itu yang menentukan. Bukan Tuhannya. Padahal yang membentuk history, yang menentukan history adalah Tuhan. Jangan mencari, jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan. Bukan artinya kita tidak bekerja, tetap bekerja, tapi itu bukan dewa, itu bukan Tuhan. Jangan mengejar pengetahuan, itu bukan dewa, itu bukan Tuhan. Itu semua kesia-siaan. Orang yang sering ngomong semua itu sia-sia atau mengejar angin, itu adalah orang yang paling kaya dan termasuk yang paling pinter. Namanya Salomo yang menuliskan di kitab pengkhotbah Ecclesiastes. Aku pernah nyoba duit punya, rumah punya, istri boro-boro punya 1000 ya. Itu semua punya, tapi dia ngomong semua itu sia-sia. Jangan ngejar. Anda pikir yang membuat saya puas adalah kalau saya dapat pengetahuan ini. Yang membuat saya puas kalau saya dapat rumah ini. Kalau saya membuat saya puas adalah kalau saya dapat comfort itu, kekayaan itu, jabatan itu. Semua itu sia-sia. Yang membuat Anda dapat kepenuhan adalah hadirat Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu jadi umatnya? Di 1 Petrus dikatakan engkaulah adalah imamat rajani. Tuhan panggil engkau dari kumpulan yang bukan umatnya dijadiin umatnya. Kumpulan yang bukan bangsanya dijadiin bangsanya Tuhan. Engkau adalah pilihan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Orang Israel itu berusaha membuat identitasnya. Dia minder. Orang lain punya raja, punya tentara. Kita gak punya. Kita adanya persembahan. Kita adanya, mereka punya tembok, mereka punya benteng, kita punyanya tabut Allah. Kalau perang, mereka itu keren. Mereka punya armor, kita punyanya tabut Allah. Kalau yang maju, mereka itu jenderalnya dan special forces mereka. Kita yang maju, imamnya. Saya malu, saya pingin kayak mereka. Tuhan berkata, no, yang barengin kamu itu Tuhan. Bukan ibadah ritualnya. Ada yang ngomong, kamu ngapain setiap kali boro-boro pelayanan? Kan enak aku loh gak nyembah Tuhan, kaya kan? Iya ya. Yang mana yang Anda ikutin? Kalau Anda nyembah dewa kesia-siaan, matinya masuk neraka? Tidak terlambat kah? Bukannya lebih baik Anda berada di gereja yang selalu mengingatkan. Bukannya lebih baik kalau ada Samuel yang berkata, itu bukan hanya Tuhan Allahku, mestinya Tuhan Allahmu. Sembahlah dia. Mengenai aku, jauhkanlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Wow, dia gak punya jabatan tetap doain jiwa-jiwa. Jadi Anda butuh punya jabatan baru menyelamatkan jiwa-jiwa? Baru memuridkan? Enggak, jadikan semua bangsa murid Yesus untuk setiap orang percaya. Bukan karena jabatan, tapi karena status Anda sebagai orang percaya. Siapa yang di sini yang percaya Tuhan? Angkat tangan. Semua mestinya menjadikan semua murid Yesus. Tetap angkat tangan. Sebentar. Semua siapa yang percaya Yesus Kristus Tuhan? Angkat tangan. Anda ngelihat ada yang enggak angkat tangan, nanti dibawa ke depan ya. Oke. Mengenai aku, jauhkan daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Memberitakan firman Tuhan itu bukan tugas, itu identitas.
Saya nggak bisa ngomong saya ini orang Indonesia karena saya makan nasi. Saya bukan ngomong saya ini orang Indonesia karena saya ini tinggal di Surabaya. Karena ada orang yang makan nasi tapi bukan orang Indonesia, tinggal di Surabaya sekarang. Ini identitas saya. Saya ngomong orang Indonesia karena saya memang orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Anda itu lahir baru dalam Yesus. Anda itu bukan karena engkau mengabarkan Injil makanya orang Kristen. Enggak, karena engkau orang percaya Tuhan maka engkau mengabarkan Injil. It's your identity. Identitas seorang yang percaya Tuhan itu selalu mengabarkan Injil. It's my identity. Dulu aku di dalam gelap, sekarang aku di dalam terang. Dahulu aku bukan bangsa, sekarang aku jadi bangsa pilihan Tuhan. Your identity. Bukan job description. Jangan sampai pelayanan kita itu hanya job description. Jangan sampai cari jiwa follow up karena job description-nya sponsor. No. Karena kita percaya Tuhan. Aku memuridkan orang lain. Kita ajak jiwa. Ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ini penuh dengan Samuel sebelum Tuhan Yesus lahir, tapi dia isinya itu sangat gospel sekali. Sayangilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Ini ngomong lagi segenap hati. Samuel itu sampai akhir gak pernah berhenti mengabarkan Injil. Sampai akhir. At the end masa jabatannya, terakhir sudah ada yang gantiin. Gak pernah berhenti pelayanan. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Maka kamu maupun rajamu itu. Kelima poinnya tolong. Dari muda sampai tua. Penyertaan Tuhan itu dari muda sampai tua. Penyertaan Tuhan itu membawa kekudusan. Bisa komitmen karena dia tahu. Sampai akhir nanti saya bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Kesetiaan untuk mengabarkan Injil. Sampai tua pun dia tetap mengabarkan Injil. Dia gak pernah berhenti. Bahkan tanda dan mujizat itu yang menguatkan bahwa dia tetap mengabarkan Injil. Firman Tuhan tetap dikatakan dan itulah yang membawa tanda dan mujizat. Bukan hanya itu, hati yang mengasihi jiwa sampai akhir. Gak ada hubungan dengan jabatan. Orang yang diselamatkan akan menyelamatkan. Kenapa kok yang disuruh mengabarkan Injil kok manusia kok bukan malaikat? Karena malaikat gak pernah terima keselamatan, hanya kita yang terima keselamatan. Orang yang terima keselamatan lah yang bisa bersaksi. I was saved. I was a wretch. But God saved me. Aku dulu dalam gelap, sekarang udah terang. Hanya kesaksian orang yang mengalami. Kalau Anda gak pernah makan satu makanan, Anda berkata restoran itu enak, itu bohong. Tapi kalau Anda sudah makan dan Anda menikmati, mana kesaksian Anda? Ada bobotnya. Tuhan gak mau malaikat yang tidak pernah diselamatkan berkata apapun, gak ada bobotnya. Tapi yang sudah mestinya mati ini, tapi diselamatkan. Dan kita sekarang bersaksi, ada bobotnya. Tuhan mau pakai kehidupanmu, Tuhan mau pakai Anda menjadi saksi karena Anda sudah diselamatkan. Semua bangkit berdiri. Seseorang yang sampai akhir hidupnya Samuel itu disertai Tuhan. Profesinya nyata. Dia ngomong guru hujan turun diikutin sama Tuhan. Penyertaan dan profesi itu gak pernah bisa dipisahkan karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Di dalam dialah. Pokoknya kita dibarengin Tuhan. Masalahnya apapun Tuhan bisa selesaikan dengan caranya dia. Samuel tidak pernah stres mengenai puasa dulu. Dia kayak datang dan ngomong hari ini guru dan hujan bisa turun. Saya rindu kita semua punya kehidupan yang seperti ini. Gak bingung dengan dia. Ini jabatan saat dia lengser basically. Ditolak. Anaknya ditolak. Tapi dia gak pernah pusing dengan jabatan. Sampai akhir, aku akan tetap berdoa untukmu. Karena ini identitasnya, dia diselamatkan menjadi identitasnya. Pelayanan kepada Tuhan menjadi identitasnya. Akulah imamat rajani, akulah saksi bagi Tuhan. Akulah ambasadornya Kristus. It's my identity now. Who are you? Kita nyanyikan satu lagu. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Angkat kedua tanganmu. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Semua tundukkan kepala. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau setia sampai akhir seperti Samuel. Siapa yang berkata, aku mau Tuhan setia, aku mau persepsiku tidak diubahkan karena kondisi, tapi aku mau melihat Engkau tetap Raja, tetap Allahku, bukan Allah yang lain. Tidak terubahkan dengan kekecewaan, tidak terubahkan dengan posisi jabatan kondisi. Siapa yang mau berkata, aku mau seperti Samuel, aku mau setia sampai akhir. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ini Tuhan aku mau setia. Yang angkat tangan ini, ayo maju ke depan yuk. Saya nggak tahu cukup apa enggak, pokoknya yang mau deklarasikan. Kalau cuman maju aja itu kan sesuatu yang simple. Apalagi kalau mau sampai akhir, Anda katanya mau setia. Start dari yang pertama. Simple aja, Anda maju. Aku mau setia, setia yang kalau Engkau panggil aku nggak peduli orang sekelilingku berkata apa. Ini antara aku dengan Tuhan. Anda declare, maju ke depan. Tadi yang angkat tangan, deklarasimu biar apa yang Anda katakan itu dari hatimu. Ayo maju ke depan, katakan kepada Tuhan, aku mau setia sampai akhir Tuhan. Ini deklarasiku, I want to be faithful. Engkau tetap Tuhanku, Engkau tetap Allahku. Aku akan setia melayani Engkau, aku akan mengabarkan Injil sampai akhir. Aku mau mengundang Engkau hadir dalam hidupku. Aku mau selalu melayani orang yang lain. Gak usah sungkan-sungkan, ini bukan definisimu, identitasmu bukan dilihat orang. Definisimu, identitasmu ditentukan antara hubunganmu dengan Tuhan. Samuel bisa setia karena hubungannya dia dengan Tuhan setia sampai akhir. Semua yang di depan angkat tanganmu, Tuhan sertai mereka. Biarlah Roh Kudus yang menyertai, sejak muda disertai, sampai akhir, sampai tua juga disertai. Mulai dari kondisi apapun, dari tidak mengerti sampai punya kuasa, gak pernah bingung tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kami berdoa semua akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Gak ada yang lain yang menjadi hakim dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda selalu punya pengharapan, kalau sekarang aku gak dapat, nanti aku akan tetap dapat di hadapan Tuhan. Itu pengharapanku, itu kekuatanku. Penyertaan Tuhan biar nyata bagi yang lain. Hari ini juga hari Pentakosta. Penyertaan Tuhan di zaman setelah Tuhan Yesus bangkit dan lagi bertakhta di atas sebelah kanan takhta Allah. Itu Roh Kudus adalah bukti nyata penyertaan Tuhan. Yang mau Anda disertai Tuhan, biarlah hari ini engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, angkat tanganmu. Baik yang di depan maupun yang di belakang. Yang mau angkat tanganmu, biarlah izinkan saya berdoa. Tuhan penuhi baptis semua orang ini dengan Roh Allah. Biarlah mereka tahu yang disembah
adalah satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada ilah yang lain. Tidak ada yang menyimpang ke dewa-dewa yang kesia-siaan. Tidak ada yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka selalu sekali melenceng langsung diingatkan oleh Roh Kudus untuk kembali kepada firman Tuhan. Biarlah kami saat ini berdoa, penuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptis mereka semua. Yang bisa berbahasa roh saat ini juga berbahasa roh. Minta urapan Roh Kudus. Minta pengurapan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.